Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru dan tokoh masyarakat setempat yang sama kita cintai, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kumpulnya kita di tempat ini pada pagi hari ini dalam acara yang begitu mulia dan penuh berkah, acara tabligh akbar, pengajian sekaligus santunan atim. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga nanti kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, rizki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, ilmu kita ditambah, hutang piutang kita dilunaskan, penyakit kita disembuhkan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada para alim ulama, para kiai kita. Ada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir, kemudian ada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abu Hanifah, dan juga ada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ismail Ibrahim. Begitu juga masih ada ustadz-ustadz yang lainnya. Ada Al-Muhtaramun wal Mukarramun, Ustadz Lutfi, Ustadz Husni Mubarak, Ustadz Musda. Dan alhamdulillah hari ini juga tidak sedikit habaib yang hadir bersama kita di tempat ini. Ada Habib Umar Al-Hamid, ada Habib Fahmi Al-Attas, kemudian ada juga dari kepanitiaan Habib Fauzan Al-Bar, dan juga para habaib yang lainnya. Dan tidak terkecuali Bapak RW kita Pak Juli yang luar biasa telah bekerja sama bersama panitia untuk mensukseskan acara ini. Kita doakan semua para ulama dan para umarok kita yang ada di tempat ini, termasuk Haji Masrur yang telah menerima daripada rombongan kami di rumahnya sejak pagi tadi. Semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Masih ada beberapa habaib dan kiai lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa takrim, takzim, ihtiram kita kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, tadi salah satu surat yang dibaca oleh qori kita
Walaupun masih anak-anak tapi luar biasa, saudara telah mampu membacakan Al-Quran dengan sangat bagus dan sangat baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong untuk anak-anak kita yang lainnya, agar didorong oleh orang tuanya agar juga mampu membaca Al-Quran dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Satu ayat saja yang saya mau ambil dari sekian banyak ayat yang tadi dibaca, yaitu ayat terakhir dari surat Ad-Duha, di mana Allah firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini perintah dari Allah untuk orang yang beriman. Wa amma bi ni'mati rabbik, adapun dengan nikmat Tuhanmu, yaitu dengan nikmat Allah, fahaddits, sebutkan, ceritakan, sampaikan kepada semua orang betapa kita mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, Bu, Ibu kalau banyak utang ngomong sama orang, ya Bu. Ibu kalau susah ngomong sama orang, ya Bu. Tapi giliran dapat duit diam-diam. Ayo ngaku, betul, betul. Terbalik Bu, kalau kita lagi susah nggak usah ngomong sama orang, lagi senang ngomong. Itu yang Allah perintah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebab kalau kita lagi susah, kita banyak ngomong ke orang, banyak ngeluh, saudara, itu sama juga kita lagi nyeritain Allah kepada orang lain. Itu sama juga kita lagi nyeritain perbuatan Allah kepada kita, kepada orang. Saya lagi susah, saya lagi sakit, seolah-olah dia mau kasih tahu, ini Allah lagi bikin susah saya dibuat sakit, saya dibuat susah. Jangan. Boleh kita ngomong sama orang kalau mau cari solusi. Ibu lagi susah, ngomong sama orang, mau ngutang, nggak apa-apa Bu. Nah, tapi kalau ngomong semua orang diomongin kesusahannya, semua orang diomongin saudara penderitaannya, ini juga sama juga dia lagi ngomongin perbuatan Allah kepada dia, kepada orang lain. Na'udzubillah min. Nah, sekarang supaya seimbang, jangan lupa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat senang ngomong sama orang, alhamdulillah Allah karuniakan saya anak-anak yang soleh, alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya suami yang setia, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada saya rezeki sehingga saya ini bisa hidup, makan cukup, senang, sehat. Ceritain, bersyukur kepada Allah, ceritakan tentang berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Insya Allah dengan kita bersyukur semacam itu, Allah akan tambah lagi kita punya nikmat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, karena itu pada hari ini saya juga ingin melaksanakan perintah Allah ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya mau cerita anugerah macam apa yang Allah berikan kepada umat Islam melalui aksi bela Islam pada tanggal 4 November kemarin, saudara. Harus diceritakan kepada umat. Karena di tengah-tengah umat, saudara, mulai ada orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di hatinya ada penyakit, orang-orang munafik yang ngebisikin kepada masyarakat, buat apa demo? Nggak ada hasilnya, nggak ada faedahnya, yang ada orang meninggal, yang ada orang yang luka. Buat apa demo? Itu nggak nyunnah, itu bid'ah, itu bukan ajaran Nabi. Buat apa ikut turun aksi? Ternyata kan sekarang manfaatnya nggak ada. Ada gak yang ngomong begitu? Ayo semua saya tanya, ada gak yang ngomong begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tahu sekarang, mau tahu saudara apa anugerah Allah dalam aksi bela Islam 4/11? Betul. Boleh saya sampaikan pada kesempatan hari ini? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Baik saudara, mari sama-sama
Saya akan sampaikan di sini sesuai dengan Allah punya perintah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampaikan. Sekarang kita akan sampaikan, kita akan sebutkan, saudara, bagaimana dahsyatnya anugerah karunia Allah, saudara, yang dilimpahkan pada saat aksi bela Islam 4 November 2016 yang dikenal dengan aksi 411 atau 411, saudara. Nanti Anda bisa lihat siapa bilang aksi bela Islam 411 itu kalah, siapa bilang aksi bela Islam 411 itu tidak ada manfaat, siapa bilang aksi bela Islam 411 itu hanya permainan politik, siapa bilang aksi bela Islam 411 itu hanya merupakan aksi bayaran, saudara. Sekarang kita tunjukkan, saudara, tidak ada tangan-tangan manusia yang mampu ikut campur dalam aksi bela Islam 411 kecuali hanya kekuasaan Allah yang bicara di sana, saudara. Takbir. Mau tahu kemenangan aksi bela Islam 411? Betul. Nah, saya informasikan, nanti Anda yang nilai sendiri, saudara. Yang pertama, sebelum digelar aksi bela Islam 4 November, luar biasa penggembosan dilakukan di mana-mana, saudara. Digembosi, saudara. Ada yang digembosi dengan para tokoh, didatangi, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu supaya nggak turun. Ada yang dibayar, disuap supaya nggak turun, saudara. Dan ada juga yang diteror dan diancam, saudara. Di mana posko-posko umat Islam yang mau turun didatangi oleh oknum-oknum aparat, saudara, diancam, diteror supaya mereka nggak datang. Nggak sampai di situ, saudara, dibuat isu-isu yang serem, saudara. Aksi bela Islam nanti akan kacau, nanti akan rusuh, jangan mau datang. Itu aksi politik, itu aksi bayaran, bahaya kalau kalian datang. Digembosi habis, saudara. Bahkan, saudara, NU dan Muhammadiyah pun, saudara, didatangi, dibujuk, saudara, sampai-sampai akhirnya NU dan Muhammadiyah secara resmi mengumumkan bahwa NU dan Muhammadiyah tidak akan ikut aksi bela Islam 4 November, saudara. Tapi sungguh pun begitu, NU dan Muhammadiyah tidak melarang warganya kalau mau ikut, asal jangan bawa bendera atribut NU dan Muhammadiyah. Ini pun termasuk, saudara, upaya penggembosan. Habis-habisan digembosi, saudara. Nggak sampai di situ, dibikin lagi isu, awas, Habib Rizik sudah terima uang 100 miliar. Ada yang bilang 10 miliar. Itu aksi bayaran, jangan mau datang, jangan mau diperalat. Luar biasa, dahsyat tidak? Saya tanya, itu penggembosan atau bukan? Penggembosan atau bukan? Penggembosan atau bukan? Secara logika, kalau sudah digembosi begitu hebat, saudara, aksi itu yang turun sedikit, saudara. Secara logika, kalau sudah digembosi begitu, mestinya orang banyak yang gak mau ikut itu aksi, saudara. Betul? Tapi faktanya, saudara, begitu masuk hari Jumat tanggal 4 November 2016, jutaan umat Islam datang dari berbagai macam penjuru ke Jakarta, saudara. Betul? Betul. Saya mau tanya, itu anugerah siapa? Kuasa siapa? Karunia siapa? Kalau begitu saya mau tanya, itu kalah atau menang? Kalah atau menang? Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, saudara? Siapa yang mengetuk hati ibu-ibu, anak-anak, saudara, orang-orang tua, umat Islam dari berbagai macam penjuru, datang jutaan orang ke Jakarta untuk membela Al-Quran, untuk membela Islam. Saya tanya sekali lagi, anugerah siapa? Karunia siapa? Kekuasaan siapa? Siapa maha besar? Siapa maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi. Enggak bisa kekuatan manusia untuk menghalangi. Itu kemarin jutaan orang turun, saudara. Satu Habib pun, satu ulama pun, satu ormas pun, satu partai politik pun, walaupun mereka bekerja sama, mereka nggak bakal mampu untuk menurunkan manusia sebanyak itu. Nggak bisa, saudara. Nggak ada Habib yang punya kemampuan untuk mengumpulkan manusia sebanyak itu. Kiai yang punya kemampuan mengumpulkan manusia sebanyak itu. Nggak ada, saudara. Ormas Islam manapun nggak ada.
Enggak ada. Saudara, udah digembosi, tetap yang turun jutaan orang, saudara. Nah, kalau Anda mau hitungan datanya, Kepala Kereta Api Indonesia menginformasikan setiap hari kerja di Jakarta itu yang menggunakan jasa kereta api untuk bekerja di Jakarta rata-rata 750.000 orang. Tapi di hari Jumat tanggal 4 November, saudara, yang menggunakan jasa kereta api itu naik 400%. 4 kali lipat jumlah yang masuk Jakarta dengan kereta api tersebut. Di sekitar Jakarta 3 juta orang, saudara. Ini bisa dibuktikan dengan karkis mereka, saudara. 3 juta orang dipotong 750.000 yang kerja setiap hari, saudara. Sisanya 2.250.000 orang itu adalah peserta aksi bela Islam 4 November 2016. Itu baru yang naik kereta api, saudara. Dari sekitar Jakarta, belum yang naik bis, belum yang naik angkot, belum yang naik taksi, belum lagi yang naik metro mini, belum lagi yang naik motor, belum lagi yang naik kendaraan pribadi, belum lagi yang jalan kaki, belum lagi yang naik pesawat dari luar Jawa, belum lagi yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, saudara, dengan menggunakan kapal laut. Saya mau tanya sekali lagi, ini anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Kalau begitu umat Islam kemarin itu kalah atau menang? Takbir. Jadi kalau ada yang bilang ya umat Islam kalah, mulut lu bojigong. Yang ngomong seenak udelnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, saudara, tidak sampai di situ. Keajaiban ilahi, anugerah Allah, kemenangan yang diberikan dalam aksi bela Islam 4/11, saudara. Yang kedua adalah bagaimana dengan izin Allah aksi bela Islam, maaf, tidak usah pakai kipas angin, nggak usah, di pinggirin aja kipas angin, nggak usah pakai kipas angin. Nah, saya udah biasa berkeringat begini ya. Mudah-mudahan tiap tetes keringat ngapus dosa, dan mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara, ada lagi yang kedua. Dengan izin Allah aksi bela Islam 4/11 berhasil menyatukan umat Islam dari semua elemen, bahkan menyatukan bangsa Indonesia, saudara. Enggak pandang madhabnya, enggak pandang alirannya, enggak pandang golongannya, enggak pandang suku dan budayanya, bahkan enggak pandang agamanya, saudara. Anda aksi bela Islam 4/11 kemarin, saudara, seluruh suku bangsa Indonesia ikut turun, yang pribumi maupun non pribumi, yang Islam maupun yang non Islam, saudara. Ada kelompok-kelompok non Islam ikut turun, minta hukum ditegakkan, minta penistaan agama ditiadakan, saudara. Yang agamisnya, yang nasionalisnya, yang aswajanya, yang non aswajanya, semua numplak-blak turun, disatukan oleh Al-Quran. Al-Quran yuwahhidun, saudara. Allah menyatukan kita dengan Al-Quran. Saya mau tanya, saudara, itu anugerah siapa? Karunia siapa? Kalau begitu kalah atau menang? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Dan yang ketiga, saudara, ternyata melalui aksi bela Islam 4/11 kemarin, Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada kita, saudara, ternyata umat Islam bisa bersatu, saudara. Siapa bilang umat Islam nggak bisa bersatu? Siapa bilang NU dan Muhammadiyah nggak bisa bersatu? Siapa bilang Habaib, saudara, dan Al-Irsyad nggak bisa bersatu? Siapa bilang, saudara, semua kemarin numplak-plak? Siapa bilang tokoh ulama dan nasionalis nggak bisa bersatu? Semua bersatu, saudara. Ini artinya aksi bela Islam 4/11 telah membuktikan kepada bangsa ini bahwa umat Islam di Indonesia bisa bersatu dan bisa bekerja sama. Kalau begitu saya tanya sekali lagi, itu kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Ketetapan siapa? Takbir. Kok kekuatan Allah mau dilawan? Mana bisa? Ye, kemen. Pakai mau digembosi. Allah punya kekuatan, nggak bisa digembosi, saudara. Betul? Dan yang keempat, saudara, aksi bela Islam 4 November, saudara,
dengan izin Allah membuktikan kepada bangsa Indonesia, ternyata umat Islam Indonesia masih sangat cinta dan patuh kepada ulama mereka. Betul, betul. Siapa bilang umat Islam Indonesia tidak menghargai ulama lagi, tidak menghormati ulama lagi, tidak mencintai ulama lagi? Kemarin ribuan ulama turun membawa jutaan umat Islam. Ternyata umat Islam masih cinta kepada ulama, masih hormat kepada ulama, masih patuh kepada ulama. Alhamdulillah. Kalau begitu bagus tidak? Indah tidak? Dahsyat tidak? Kalau begitu saya mau tanya, itu kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pemberian siapa? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi kalau ada yang mau bilang aksi bela Islam 411 begini begitu, pala lu bau minyan. Lu ngomong membeduk yang gak bisa denger. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Bagus tidak? Yang kelima, saudara, pada saat yang sama di mana umat Islam menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada para ulama, di saat yang sama dengan izin Allah, aksi bela Islam 411 telah membuktikan betapa pentingnya peran dan kedudukan ulama di tengah-tengah umat Islam. Betul, betul. Maka itu Panglima TNI di acara ILC di TV One terus terang mengakui, saudara, ternyata umat Islam di Indonesia masih ikut dan hormat kepada komando para ulamanya. Betul. Takbir. Nah, saya tanya, kalau begitu kalah atau menang? Jawab yang kompak, kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pemberian siapa? Itu nikmat kecil atau besar? Kecil atau besar? Takbir. Sallu ala nabi. Dan yang keenam, saudara, ada yang tidak kalah menarik. Aksi bela Islam 411 dengan izin Allah telah membuktikan ternyata umat Islam bisa berbagi peran, bisa berbagi tugas, padahal nggak pernah rapat bareng, saudara. Saya mau tanya, saudara, pernah saya dengan Anda rapat bareng? Tapi di lapangan kita bisa berbagi tugas. Ada yang bagiin minuman, ada yang bagiin makanan. Saudara, ada dokter-dokter yang turun, ada ambulan-ambulan yang turun, dan kiai-kiai berbagi tugas. Mana kiai yang di depan, mana kiai yang di tengah, mana kiai yang di belakang. Dan dahsyatnya, saudara, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar AA Gim menurunkan 1.500 santri, saudara, untuk membersihkan masjid, membersihkan jalan, membersihkan seluruh lokasi, saudara. Padahal saya nggak pernah rapat sama AA Gim. Saya nggak pernah ngomong sama AA Gim, beresin sampah aja ya. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Tapi berbagi tugas, berbagi peran, sehingga semuanya menjadi indah. Betul, betul. Ada Ustadz Arifin Ilham dengan zikirnya, saudara. Beliau bawa ribuan daripada jamaahnya untuk ikut menyemangatkan dalam zikir di aksi bela Islam 3, saudara. Indah tidak? Bagus tidak? Kalau begitu kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Takbir. Subhanallah. Kalau kita yang atur nggak bisa. Itu yang ngatur siapa? Tadbir Rabbani, tartibun ilahiyun. Allah yang punya aturan, Allah yang punya skenario, Allah yang punya ketetapan. Nggak ada campur tangan kita, saudara. Alhamdulillah. Yang ketujuh, saudara, tidak boleh kita abaikan, saudara. Aksi bela Islam 411 telah membuktikan kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada Indonesia, betapa jutaan umat Islam turun ke tengah ibu kota, akan tetapi satupun orang kafir tidak ada yang diganggu, saudara. Subhanallah. Tidak ada satu orang kafir pun yang diganggu. Nggak ada satu orang kafir pun yang disakiti, dizalimi. Nggak ada, saudara. Walaupun namanya aksi bela Islam, saudara, walaupun yang kita tuntut si Ahok itu beragama Kristen, tapi tidak ada umat Kristen yang lain yang diganggu. Betul? Saya tanya, bagus tidak? Dahsyat tidak? Bahkan ada sepasang pengantin Katolik
sudah jalan dari rumahnya dengan mobil untuk menuju katedral untuk melakukan acara pernikahan. Sementara gereja katedral itu ada di depan Masjid Istiqlal, tempat titik kumpul awalnya umat Islam, saudara. Itu Masjid Istiqlal kemarin tidak mampu menampung umat, saudara. 5 lantai penuh semua, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, ke jalan-jalanan sampai ke pelataran katedral nggak mampu Istiqlal untuk menampung, saudara. Akhirnya pasang pengantin ini, saudara, semula putus asa. Mana mungkin dia bisa tembus itu brigade umat Islam yang berjumlah jutaan, sementara mereka mau menikah. Tapi luar biasa, peserta umat Islam membantu keduanya. Turun dari mobil, dibukain jalan semua, saudara. Bahkan ada umat Islam yang membersihkan sampah, jangan sampai pakaian pengantinnya kotor sama sampah, saudara. Sampai masuk ke dalam gereja melaksanakan, yaitu daripada pernikahan di dalam. Begitu keluar ditanya oleh wartawan, dia ucapkan terima kasih kepada umat Islam. Dia terharu, dia nggak menyangka umat di tengah jutaan umat Islam yang berhimpitan, dia masih bisa dibantu, ditolong sampai pernikahannya jalan. Saya tanyakan, indah tidak? Bagus tidak? Kalau begitu Islam di Indonesia toleran tidak? Bagus tidak? Kalau begitu kalah atau menang? Jawab yang kompak, kalah atau menang? Kalau begitu anugerah siapa? Karunia siapa? Kekuatan siapa? Takbir. Sallu ala nabi. Udah atau terusin nih? Udah 7. Udah atau terusin? Saya masih ada acara di tempat lain. Ente di sini terus. Kesian yang di tempat lain. Udah apa lanjut? Masih mau dengar? Betul. Baik, dengarkan yang ke-8, saudara. Ini yang paling menarik, saudara. Anda tahu BMKG, saudara, sudah mengumumkan pada hari Rabu, bahkan dari 2-3 hari sebelumnya, dia katakan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November Jakarta akan diguyur hujan deras dan akan banyak petir di mana-mana. Karena itu masyarakat Jakarta harus waspada datangnya banjir secara mendadak. Luar biasa. Pertanyaannya, kenapa BMKG, saudara, bisa mengumumkan semacam itu? Ternyata pemerintah punya rencana busuk, saudara. Salah seorang petugas BMKG punya anak, anaknya ikut aksi bela Islam 3, saudara. Bela Islam 2, saudara. Anaknya lapor. Apa laporannya, kata si anak, saudara? Ayah saya ditugaskan untuk menyebar ribuan ton garam di awan di atas Jakarta, saudara. Ditebar itu garam, saudara. Apa fungsi garam? Untuk mempercepat hujan. Itu biasanya dilakukan kalau kemarau panjang. Kalau kemarau panjang, ditugaskan untuk nyebar garam di awan, kumpulan-kumpulan awan yang ada di atas udara untuk mempercepat turunnya hujan, saudara. Tapi kali ini garam ditebar untuk mempercepat hujan bukan karena kemarau, tapi untuk membubarkan aksi bela Islam 2 kemarin, saudara. Luar biasa. Secara teknologi dia membubarkan kita, saudara. Enggak sampai di situ, enggak yakin dengan teknologi, diundang para dukun dari mana-mana. Dukun diundang biar manggil hujan, saudara. Luar biasa, saudara. Umat ditakut-takuti. Tapi apa yang terjadi pada tanggal 4 November, saudara? Yang terjadi, kita dari pagi, saudara, cuaca cerah, matahari tidak terlalu menyengat, saudara. Betul, betul. Hujan tidak turun, betul. Indah tidak? Indah tidak? Bahkan awan yang ditebar garam, saudara, di atas sana disaksikan oleh ribuan orang membentuk tulisan huruf lafaz Allah, saudara. Takbir. Kalau begitu kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya tadi saya katakan, ini udah Allah yang turun tangan. Kalau kita yang turun tangan, bagaimana kita bisa ngadepin? Udah dukunnya banyak, saudara, ditambah sama teknologi, saudara. Tapi kalau sudah kekuasaan Allah yang bicara, siapa yang bisa kumpulin tuh dukun-dukun bintang 12?
Kumpulin semua, betul? Betul. Ambil teknologi dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, dari mana-mana untuk turunkan hujan. Ambil. Tapi kalau Allah sudah turun tangan, nggak ada yang bisa menggagalkan daripada kehendak Allah. Betul? Siapa yang maha besar? Siapa maha berkehendak? Siapa maha kuasa? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang kesembilan, saudara, dari mulai ba'da Jumat, masa yang jumlahnya jutaan di beberapa titik diprovokasi untuk berbuat kerusuhan, saudara. Saya mau tanya, kalau masa jutaan turun mau berbuat kerusuhan, bisa tidak? Gampang tidak? Kira-kira sepanjang Tamrin, Sudirman itu gedung bisa dibakar semua tidak? Tapi nggak terjadi, saudara. Diprovokasi, saudara. Masa ikut habaib, ikut ulama, ikut kiai. Kalau mereka bilang nggak boleh rusuh, mereka nggak mau rusuh, saudara. Semua tunduk kepada komando para ulamanya. Betul? Bagus tidak? Kalau begitu kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Anugerah siapa? Takbir. Masya Allah, diprovokasi, nggak bisa, saudara. Bahkan sekarang yang nomor berikutnya, saudara, nomor 10, bukan hanya diprovokasi, diletupkan kerusuhan kecil, saudara. Di depan istana diletupkan. Jangan salahkan mahasiswa HMI, bohong. Mahasiswa tidak salah, saudara. Saya diri paling depan, saya yang megang komando di hadapan mereka, saudara. Saya lihat siapa provokatornya, saudara. Ya, mahasiswa memang marah, mahasiswa memang berani, tapi mereka bukan provokator. Provokatornya yang pertama adalah Jokowi yang tidak mau menerima kedatangan ulama, saudara. Betul? Takbir. Kalau dia menerima ulama, nggak begitu kejadiannya, betul? Jadi saya mau tanya, provokatornya mahasiswa atau Jokowi? Mahasiswa atau Jokowi? Jokowi yang jadi provokator pakai nyalain mahasiswa. Cengcorang. Masya Allah. Saya lihat kok ada seseorang yang ditendang oleh aparat, dibantu oleh mahasiswa, marah, mulai terjadi tembakan, saudara. Jangan pakai nyalain mahasiswa, jangan adu domba ulama dengan mahasiswa, saudara. Mahasiswa anak-anak kami, mahasiswa adik-adik kami, mahasiswa tetap tunduk. Yang mereka bandel-bandel sedikit di lapangan biasa, itu umur mereka masih terlalu muda, betul? Betul. Maka itu di sini saya sampaikan, bukan mereka provokator, saudara, tapi sungguh pun terjadi letupan, saudara. Masa yang jutaan tidak terprovokasi, tetap mereka damai, tetap mereka nggak menyerang, betul? Betul. Kalau mereka ini umat lemah, umat terprovokasi, itu istana malam itu sudah diserang oleh umat Islam, saudara. Betul? Betul. Kalau begitu saya tanya, kalau begitu aksi bela Islam, saudara, yang dilakukan oleh para ulama kemarin, tahan banting tidak terhadap provokasi? Betul? Indah tidak? Bagus tidak? Anugerah siapa? Jawab yang kompak. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pemberian siapa? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan yang ke-11, sebelum saya bacakan yang 11, saya mau tanya dulu, saudara. Ini depan istana umat jutaan orang, saudara. Mereka dalam kondisi himpitan, desak-desakan. Kalau ada yang pernah menunaikan ibadah haji, bisa merasakan itu desak-desakannya pada saat Jumratul Aqabah di hari pertama, saudara, di hari Id, atau merasakan bagaimana dia tawaf ifadah, saudara, yang desak-desakan. Itu jutaan umat Islam yang ada berdiri desak-desakan, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. Satu. Dua, mereka berdiri dari ba'da Jumat, saudara, sampai jam 8 malam. Mereka lelah, lapar, haus, kepala mereka pening, saudara. Bukan tidak, tapi tetap mereka bertahan, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, itu kalau manusia jutaan kumpul, mereka berebut menghirup oksigen, saudara. Ditambah lagi malam hari, tumbuh-tumbuhan pepohonan yang ada di Monas sana sebagai paru-paru ibu kota ikut berebut oksigen, saudara.
Umat sedang kekurangan oksigen. Coba bayangkan, umat saudara desak-desakan dalam jumlah jutaan orang. Mereka lapar, mereka haus, mereka lelah, mereka capek, mereka mulai pening. Saudara, ditambah lagi saudara, tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ saudara. Ditambah lagi mereka kekurangan oksigen. Jangankan ditembak gas air mata, Anda lempar petasan cabai rawit satu ke tengah mereka, mereka bisa panik, bisa menginjek-injekkan satu sama lainnya saudara. Satu petasan cabai rawit dilepas di tengah mereka, itu akan membuat mereka panik. Itu bisa ratusan ribuan orang mati saudara. Lalu bagaimana? Kondisi seperti itu, desek-desekan, capek, lelah, kurang oksigen, lapar, haus, nggak ada tempat lari saudara. Mereka diberondong dengan gas air mata saudara. Dan gas air mata yang diberondongkan ini levelnya tinggi, very strong, dengan selongsong berwarna merah saudara, yang sebetulnya nggak boleh digunakan untuk membubarkan massa pendemonstrasi saudara. Maka itu saya katakan kemarin, saya sampaikan di siaran pers, ini bukan pembubaran demo, ini adalah pembantaian massal, ini upaya pembunuhan umat Islam saudara. Anda tahu saudara, seorang relawan Mercy yang pernah ditugaskan ke Gaza Palestina selama 5 tahun lebih memberikan pernyataan, 5 tahun lebih saya tinggal di Gaza. Itu kalau ada anak-anak mahasiswa mendemo di perbatasan Israel, itu Israel menggunakan protap saudara pembubaran demo dengan menggunakan gas air mata. Bagaimana protap yang mereka jalankan? Protap internasional. Satu, gas air mata hanya boleh ditembakkan ke atas, nggak boleh ditembakkan diarahkan ke pengunjuk rasa saudara. Yang kedua, gas air mata mesti ditembak satu-satu saudara. Tembak satu, lihat bubar atau tidak. Enggak boleh diberondong saudara. Ini tentara Israel biadab, kejam, jahatnya tentara di seluruh dunia saudara. Tapi urusan demo dia masih pakai protap internasional saudara. Tapi aparat kita kemarin saudara, dia nggak pakai itu protap, dia berondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saudara, bagaimana dia berondong saudara. Itu peluru datang bertubi-tubi, sebagian ke atas, sebagian diarahkan kepada para pendemo saudara, biadab. Maka itu saya tanya saudara, kalau gitu mana lebih jahat, tentara Israel atau aparat kita? Mana lebih zalim? Mana lebih biadab? Mana lebih brutal? Masya Allah. Jadi jangan salahkan saya kalau saya katakan itu adalah pembantaian. Besok hari Senin kita akan bawa masalah ini ke DPR, ke Komisi 3 dan Komisi 1, dan kami akan bawa ke MPR. Rekamannya lengkap saudara, dengan korban-korban juga lengkap, dan kami akan datang ke Komnas HAM. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini upaya pembantaian dan pembunuhan umat Islam. Setuju? Setuju? Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Baik saudara, nah ini pernyataan yang saya mau sampaikan untuk yaitu nomor 11 ini saudara. Yang saya ingin sampaikan adalah, jika tidak ada pertolongan Allah saat itu, saya yakin ratusan bahkan ribuan umat Islam sudah mati bergelimang darah saudara. Saya yakin, saya lihat depan mata kepala saya kepanikan mereka saudara, yang jatuh, yang keinjek, yang lari saudara, yang ditembak langsung dengan peluru karet dan juga dengan gas air mata. Belum lagi dipentungi saudara, belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggilas mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Insya Allah. Ini pembantaian saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak ada pertolongan Allah, ratusan bahkan ribuan umat Islam yang mati. Tapi alhamdulillah di lapangan tersebut dengan pertolongan Allah tidak ada satupun yang meninggal dunia saudara. 200 yang luka, 200 lebih yang pingsan saudara. Tapi umat Islam saling tolong menolong. Lihat saudaranya jatuh, nggak lari saudara,
Mereka gotong, rame-rame mereka gotong, dimasukkan ke ambulan, dioper ke kawannya, dibawa lagi ke rumah sakit, saudara. 200 orang lebih, saudara. Nah, baru di rumah sakit salah satu di antara mereka akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, yaitu saudara Bapak Muhammad Sahri, saudara Umar Yunan. Sementara ada satu lagi Laskar FPI dari Kramat Jati, saudara. Itu sudah kelelahan karena dari jam 3 sore dia harus membendung manusia. Dia harus jaga-jaga provokator, saudara. Dia kedempet ke kanan, kedempet ke kiri sampai menjelang maghrib. Dia tidak tahan, dia kekurangan oksigen, saudara. Akhirnya diselamatkan oleh kawan-kawannya keluar dari barisan dan dikirim pulang segera ke Kramat Jati. Tapi sampai Kramat Jati dia sudah tidak bisa bernafas, dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Jadi ada 2 yang mati sakit akibat aksi bela Islam tersebut, saudara. Tapi satu hal dicatat, saudara, kalau bukan pertolongan Allah, bukan hanya 2 yang meninggal dunia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ratusan bahkan ribuan umat Islam yang mati karena pembantaian. Lalu saya mau tanya, kenapa umat Islam bisa selamat? Kenapa umat Islam bisa tidak banyak yang menjadi korban meninggal dunia? Siapa yang menolong? Siapa yang menolong? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, berarti umat Islam kalah atau menang? Allah yang tolong, saudara. Sampai peluru mereka habis, saudara. Ini yang ke-12 ingin saya sampaikan. Walaupun umat Islam sudah dibantai, 200 orang berjatuhan, saudara, umat Islam nggak bubar. Tapi juga tidak menyerang. Saya bertahan di depan. Jangan menyerang, jangan. Sebab kalau kita menyerang, maka kita akan disalahkan, saudara. Saya katakan jangan menyerang, bertahan, duduk. Jadi kita lawan dengan bertahan sampai peluru-peluru mereka habis, saudara. Dan ternyata umat Islam mampu bertahan sampai selesai, sampai polisi nggak mampu untuk menembak mereka lagi, saudara. Takbir. Kalah atau menang? Kalah atau menang? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Masya Allah. Saudara, Anda perlu catat baik-baik. Pada saat tembakan datang bertubi-tubi, termasuk ke mobil komando yang saya ada di dalamnya, itu saya di atas mobil komando, di belakang saya ini banyak kiai. Ada Kiai Haji Fahrul Razi Ishaq, saudara. Kemudian ada lagi Kiai Habib Hamid bin Zain Al-Attas. Kemudian ada lagi Ustadz Syekh Ali Jabir. Kemudian ada lagi Habib Umar bin Syahab. Kemudian ada kiai-kiai yang lainnya, termasuk Kiai Haji Abu Hanifah, saudara, dan lain sebagainya. Ini kita di mobil komando, ulama, habaib dan kiai semua, saudara. Itu dihujani dengan gas air mata, saudara, terus menjadi inkaran, terus, saudara. Dan satu persatu kawan-kawan kita tumbang, saudara. Kiai Haji Fahrul Razi tumbang, pingsan, dibawa oleh laskar, saudara, diselamatkan. Syekh Ali Jabir tumbang, pingsan, dibawa, saudara. Dan saya memohon kepada Allah ketika itu, ya Rabb, saya udah nggak kuat. Saya ini tidak sekuat mereka, saudara. Saya tidak kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya yang tumbang pertama kali, saudara. Nggak kuat, mata perih, berlinang air mata, saudara. Hidung perih, keluar semua lendir cairan dari hidung, saudara. Kulit ini panas, kebakar akibat gas air mata, saudara. Kemudian napas mulai sesek, perut mual, saudara. Perut mual, banyak yang muntah, saudara. Saya hanya minta kepada Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, kau ini kuatkan aku. Kenapa saya mohon, saudara? Sebab kalau sampai semua kiai tumbang, saya juga tumbang. Ini di belakang saya masih ada 3 laskar yang bertahan, saudara. Kalau saya tumbang, mic-nya diambil laskar, kira-kira apa yang terjadi? Saya bisa bayangkan itu, saudara. Kalau saya pingsan, laskar pegang mic terus mengatakan, Habib Rizik mati, serbu. Kira-kira bagaimana, saudara? Itu malam akan terjadi pertumpahan darah. Maka itu saya minta kepada Allah, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua mik-mik komando saya ambil. Nggak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Tetap bertahan, bertahan,
Bahkan kami pimpin umat Islam untuk membaca doa biar Allah selamatkan kita semua. Dan alhamdulillah Allah menyelamatkan kita semua, saudara. Ada yang menarik, saudara. Begitu tembakan bertubi-tubi datang, Panglima TNI dan Kapolri, saudara, itu menggunakan speaker masjid depan istana. Itu yang daya suaranya lebih besar 10 kali lipat daripada speaker kita, saudara. Itu dikatakan oleh Pak Jenderal, saya Jenderal Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pasukan, stop tembakan, stop tembakan. Nggak berhenti tembakan, saudara. Ngomong lagi sekali dia, lagi, stop tembakan, stop. Pasukan nggak berhenti nembak, saudara. Saya paling depan, saya lihat, saya dengar itu suara kenceng di telinga saya, saudara. Sampai 3 kali, stop tembakan, stop tembakan, stop. Pasukan memberondong para peserta aksi bela Islam, saudara. Sampai akhirnya Panglima TNI mengambil alih. Langsung dia pegang speaker, dia katakan, dia pegang mic, saudara, dia katakan, saya Jenderal Gatot Nurmantio, Panglima Tentara Nasional Indonesia, menginstruksikan kepada seluruh pasukan, hentikan tembakan, hentikan tembakan. Kita bersaudara, jangan menembaki rakyat, hentikan tembakan, tetap pasukan nembak, saudara. Insya Allah. Artinya apa? Artinya ada komando lain, saudara. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI sudah tidak mempan, berarti ada yang pegang komando orang lain. Jadi berarti yang disusupi bukan kita, aparat yang disusupi, saudara. Betul? Begitu tembakan masih banyak, 2 panglima ini, saudara, putus asa, nggak berhenti. Saya langsung teriak, saudara, lewat mic, lewat speaker yang kita punya. Hei tentara, hei polisi, hei pasukan, stop. Kau jangan tembaki rakyat. Kau dengar itu panglimamu, komandanmu, jenderalmu sudah menginstruksikan. Kalau kalian masih menembak, berarti kalian disusupi. Awas penyusup di tentara, awas penyusup di polisi. Begitu dibilang ada penyusup, berhenti itu tembakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, saudara. Begitu mulai berhenti, Menko Polhukam keluar dari istana, meminta untuk ketemu saya, saudara. Saya masih di mobil komando. Dia dikawal oleh beberapa pengawal dan ada Menteri Agama yang ikut, saudara, dengan salah seorang doktor, saudara, dari Al Irsyad, namanya Dr. Hilmi Maskati. Begitu mereka maju, mereka ingin menemui saya di mobil komando, saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Ada gas air mata selongsongnya yang meledak dengan keras depan Menko Polhukam. Saya dengar dari mobil, belagar, saudara, meledak. Setelah itu keluar serbuk-serbuk gas air mata. Gas air mata itu bukan gas, saudara, itu serbuk putih halus. Cuma namanya saja gas air mata, dia serbuk. Dia kalau kena masuk ke mata perih, masuk ke hidung, kita nggak bisa napas, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi? Menteri Agama terpelanting, pingsan, digotong oleh laskar dan dibawa ke mobil komando. Kita letakkan di bawah, kita selamatkan. Dr. Hilmi juga terpental dan pingsan, saudara, dibawa oleh laskar, diselamatkan. Dan Pak Wiranto juga terpental, saudara, sempoyongan diselamatkan oleh prajuritnya untuk dibawa ke istana. Ternyata Allah nggak mau saya ketemu dia, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan berdasarkan saksi mata, saudara, begitu bertubi-tubi itu gas air mata, tiba-tiba ada angin membawa serbuk itu ke arah aparat, saudara. Sampai Pangdam ikut kena, saudara, jatuh, nyungsep. Kapolda juga kena, saudara. Semuanya Allah kembalikan itu semua asap kepada mereka. Takbir. Saya tanya semua, saudara, saya tanya semua, ini bantuan siapa? Pertolongan siapa? Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Takbir. 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 Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang yang ke-14, saya berikan 2 lagi, saudara, cukup 15 saja.
Sebab anugerah yang Allah berikan ini berlimpah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat yang Allah kasih pada saat aksi bela Islam 2 kemarin, kita nggak bisa menghitungnya. Tapi ada yang ke-14 saya mau sampaikan, saudara. Aksi bela Islam 4/11 kemarin dengan izin Allah berhasil menyadarkan bangsa Indonesia, apapun suku dan budayanya, apapun etnik dan agamanya, saudara, ternyata penistaan agama itu persoalan serius. Jangan sekali-kali menistakan agama. Agama apapun nggak boleh untuk dinistakan, saudara. Betul? Apalagi agama Islam, agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sekaligus pelajaran buat seluruh bangsa Indonesia bahwa hukum harus ditegakkan, konstitusi harus ditegakkan. Jangan coba-coba hukum dan konstitusi dilanggar, saudara. Apalagi kalau yang melanggar itu pejabat publik, apalagi kalau yang melanggar itu gubernur dan presiden, itu akan menjadi bencana nasional untuk bangsa Indonesia. Betul? Betul? Takbir. Saya tanya semua yang ada di sini, tolong dijawab. Berarti penegakan hukum penting tidak? Penegakan konstitusi penting tidak? Penistaan agama bahaya tidak? Ini yang ke-14. Kalau begitu kita kalah atau menang? Anugerah siapa? Jawab yang kompak. Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Yang terakhir, yang ke-15. Alhamdulillah, ternyata aksi bela Islam 2 pada tanggal 4 November 2016 telah membuktikan kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh bangsa Indonesia betapa pentingnya demonstrasi, betapa pentingnya turun melakukan aksi. Kan ada yang bilang, jangan demo, itu bid'ah, jangan demo, itu nggak nyunnah, jangan demo, yang demo itu musuh Islam, halal darahnya. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Jangan demo, nggak ada manfaatnya, jangan demo, nggak ada gunanya. Pala lu bomenyan ngomong. Sekarang saya tanya, setelah saya jelaskan tadi, ternyata demo manfaat tidak? Demo manfaat tidak? Takbir. Salah satu manfaat besarnya hari ini, saking manfaatnya itu aksi bela Islam 4/11, Jokowi sampai sekarang nggak bisa tidur, saudara. Muter-muter cari ulama, cari kiai yang dukung dia, saudara. Datang ke NU, datang ke Muhammadiyah, undang 17 ormas, undang ulama dari Banten, undang ulama dari Jawa Barat. Maksudnya biar dukung dia bela Ahok, saudara. Tapi apa jawaban ormas-ormas dan para tokoh? Jawabannya semua sama. Apa mereka bilang? Pak Presiden, kalau Ahok tidak dipenjara, kami khawatir umat Islam akan lebih marah. Kami minta Ahok segera dipenjara. Takbir. Dan sepuh Muhammadiyah Profesor Din Samsuddin mengatakan, saudara, kalau Ahok tidak dipenjara, dari Jawa Barat saja tidak kurang 5 juta umat Islam akan turun lagi ke Jakarta, saudara. Takbir. Yang lebih menarik lagi NU, saudara. NU kan sebelumnya mengatakan tidak ikut, kemudian presiden datang, apa kata NU? Pak Presiden, itu NU nggak ikut aja udah segitu yang turun, apalagi kalau NU ikut. Maka itu hati-hati Pak Presiden, lebih baik segera dipenjara, karena kalau ada aksi bela Islam 3 nanti NU bakal ikut rame-rame sama umat Islam. Takbir. Jokowi mungkin pusing. Pusing nggak? Pusing nggak? Begitu pusing sekarang manggil saksi-saksi ahli, ulama-ulama tafsir dibujuk supaya bela Ahok tafsirnya, saudara. Kita turunkan lagi ulama-ulama kita, enggak senang hati, saudara. Akhirnya kemarin pemerintah Indonesia mengirim utusan ke Mesir, minta salah satu ulama dari komisi fatwa, saudara, yang ada di Mesir untuk membela kasus Ahok, saudara. Dan ulama tersebut semalam sudah berangkat dari Kairo ke Jakarta untuk digunakan memberikan kesaksian, saudara. 1, bahwa demonstrasi itu haram. 2, saudara, bahwa orang kafir boleh memimpin umat Islam. 3, bahwa Ahok tidak menista agama, saudara.
Ya, hari ini kami akan menemui beberapa ulama yang memang punya koneksi ke Mesir supaya Mesir nggak usah ikut campur urusan umat Islam di Indonesia. Betul. Dan kita juga udah kirim pesan saudara kepada para ulama-ulama tersebut. Anda kalau tidak ngerti urusan Indonesia, tanya dulu kepada ulama Indonesia. Di Indonesia juga ada majelis ulamanya. Betul. Saya mau tanya, di Indonesia ada MUI tidak? Ada MUI tidak? Ada MUI tidak? Nah, maka itu kalau ulama Mesir mau lurus, datang dulu ke MUI, tanya dulu ke MUI apa pokok aja, apa salah aja. Jangan sok pintar, sok menjadi yang ulama untuk langsung memberikan pembelaan. Betul. Takbir. Jadi Jokowi mau adu domba antar ulama nih, saudara. Baik ulama Indonesia maupun ulama luar. Tapi nggak usah khawatir. Yakin dengan pertolongan Allah? Saya tanya, yakin dengan pertolongan Allah? Yakin karunia Allah? Yakin anugerah Allah? Takbir. Nah, maka itu hari ini selesai dari sini saya minta maaf. Saya akan segera meninggalkan tempat karena masih ada tablik akbar di Ciputat. Dari situ saya akan bertemu dengan beberapa profesor, beberapa doktor yang akan membantu kita untuk mengkomunikasikan dengan Universitas Al-Azhar di Mesir, saudara. Karena itu saya minta maaf, kemarin acara di Keger, nggak jauh dari sini, saya tidak sempat datang, betul? Karena memang saat ini saudara, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam saya sibuk. Harus ada pertemuan, harus ada rapat, harus ada lobby, harus kita mendatangi tokoh-tokoh, baik tokoh agamis maupun tokoh nasionalis. Malam ini saya akan datang ke Ibu Rahmawati Soekarno Putri, saudara. Karena Ibu Rahmawati juga kemarin mulai didatangi oleh aparat-aparat pemerintah untuk dibujuk tidak mendukung aksi bela Islam, saudara. Padahal beliau pembelaannya luar biasa. Nah, malam ini beliau ngundang saya, Habib bisa datang. Saya katakan malam ini saya akan datang. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara, saya mohon maaf kalau ada undangan-undangan yang terpaksa saya tidak datang. Tapi kalau tidak ada rapat, tidak ada pertemuan yang lebih penting, saya akan datang seperti pagi hari ini saya datang ke tempat ini. Jadi tolong jangan disalahpahami kalau saya tidak datang ke beberapa tempat. Setuju? Setuju? Nah, bisa dimaklumi? Bisa dimaklumi? Takbir! Nah, karena itu saya bangga dengan panitia di sini. Alhamdulillah mereka telah sabar menunggu dan akhirnya saya bisa datang, dan saya senang betul mereka melakukan santunan kepada anak-anak yatim. Dan tadi juga panitia Masya Allah membisikkan saya, mas, saya mau dikasih kue, mau dikasih buah, dan mau dikasih hadiah. Saya katakan buahnya, kuenya taruh aja di mobil buat saya bawa pulang. Tapi kalau ada hadiah berupa duit, tolong duit itu diberikan saja kepada anak-anak yatim yang disantuni di tempat ini pada hari ini. Setuju? Setuju? Sekali lagi kepada panitia saya sampaikan, tidak usah memberikan hadiah apapun, ini kewajiban kita bersama. Betul? Siap berjuang? Siap berjuang? Nah, ini kalimat terakhir yang saya mau sampaikan. Dengarkan semua. Tanggal 18 ini masa terakhir pemerintah akan mengumumkan status Ahok, sudah. Ulama sampai saat ini tetap sepakat, kita minta Ahok segera dipenjara. Setuju? Kalau putusan pemerintah Ahok tidak dipenjara, maka pada tanggal 19 November akan kami umumkan secara nasional bahwa kita akan menggelar aksi bela Islam 3 di Jakarta. Setuju? Siap hadir? Siap datang? Takbir! Ibu-ibu aksi bela Islam 3 bawa lontong yang banyak. Bawa lontong, bawa ketan, bawa yang banyak, Bu. Nah, buat makan para pejuang. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, saudara, sekarang sudah beredar katanya 25 November mau turun. Mungkin. Kenapa saya katakan mungkin? Supaya umat Islam siap-siap. Betul? Betul. Tapi nanti tanggal berapa kita betul-betul turun? Apakah tanggal 25 atau tanggal lain? Tanggal 19 November akan kita umumkan, saudara. Jangan, Presiden jangan main-main soal ini. Kita akan melakukan perlawanan sampai tetes darah yang terakhir. Penista agama harus dipenjara. Setuju? Siap turun? Siap hadir? Takbir! Yang sudah turun kemarin saya yakin mau turun lagi. Yang belum turun saya yakin nyesel. Insya Allah besok nyeselnya terobati. Nyesel gak? Nyesel gak? Siap hadir? Takbir! Ibu nggak
nggak usah khawatir Bu. Istri saya, mantu saya, cucu saya, sampai cucu saya perempuan umur 1 tahun saya ajak Bu. Jadi bohong kalau dibilang wah ini bahaya, ini perempuan nggak boleh, lalu bomenyan. Ini aksi umat Islam, cuma hati-hati jangan di tengah-tengah Bu ya. Nah, ambil perempuan di pinggir, bagi-bagi air buat yang demo, bagi-bagi lontong, bagi-bagi pastel, nah, bagi-bagi makanan buat kita nyari pahala. Setuju tidak? Setuju tidak? Insya Allah nanti dari Keramat Jati di sini saudara ada Kiai Haji Abu Hanifah, ada Kiai Haji Ismail Ibrahim akan memimpin kita semua untuk turun bersama. Setuju? Takbir! 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 Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, yang terakhir hati-hati. HP saya di cloning, disadap. Jadi kadang-kadang orang dapat SMS lewat nomor saya, tapi saya nggak pernah SMS ke dia. Hati-hati. Dan banyak stiker di medsos ada foto saya, pernyataan itu palsu, bukan dari saya. Nah, kalau Anda mau tahu yang asli yang mana Habib? Yang asli buka web kami yang resmi, yaitu www.fvi.or.id atau www.habibrizieq.com. Itu yang resmi. Jadi kalau tidak ada di web resmi kami nggak bertanggung jawab dengan semua isi berita maupun stiker yang beredar saudara. Hati-hati, ini perang komunikasi saudara. Ini perang komunikasi. Beberapa situs saudara majalah Islam itu sudah diblokir, termasuk web daripada Ustadz AA Gim juga diblokir. Baru semalam dibuka lagi saudara. Nah, Suara Islam diblokir, Panji Mas diblokir. Ini banyak yang diblokir saudara. Kemudian jadwal para ustadz yang terlibat aksi bela Islam itu di televisi dibatalkan semua saudara. Nggak boleh lagi mereka masuk TV. Dan nggak sampai di situ, seluruh TV kemarin dipanggil oleh pemerintah, diberikan teguran keras karena telah menyiarkan aksi bela Islam secara langsung, sehingga mereka dapat peringatan besok kalau ada aksi bela Islam lanjutan nggak boleh lagi ditayangkan di televisi secara langsung. Ini penggembosan sedang dilakukan saudara. Tapi kita tidak berhenti. Pala jadi kakek, kakek jadi pala. Ini perjuangan harus dilanjutkan. Setuju? Maka itu saya amanatkan, walaupun besok saya dibunuh atau saya dipenjara saudara, aksi bela Islam tetap harus berlanjut. Tegakkan hukum, selamatkan NKRI, bela agama, bela negara. Nggak boleh negara kita dihancurkan oleh orang kafir. Betul? Siap berjuang? Siap lanjut? Takbir! Jadi jangan sampai kalau saya dipenjara atau saya dibunuh kemudian perjuangan ini berhenti. Nggak boleh. Haram perjuangan ini berhenti saudara. Nah, saya tanya sekali lagi, setuju perjuangan ini lanjut? Lanjut. Betul? Betul. Nah, baik, hari ini saya minta supaya tertib. Nanti begitu saya keluar tidak usah ada yang selamat. Cukup kita sama-sama saling cinta insya Allah. Betul? Amin. Nah, berikan saya jalan yang bagus supaya saya bisa langsung ke acara yang kedua. Dan tolong jangan ada yang bubar, karena masih ada Kiai Haji Abu Hanifah, masih ada Habib Umar Al-Hamid yang akan memberikan semangat juang atau memberikan nasihat kita untuk menguatkan iman kita. Siap tetap duduk? Siap. Betul? Siap. Pokoknya Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sampai selesai, saya doakan biar hidupnya berkah. Amin. Dunia akhirat. Amin. Sehat walafiat. Amin. Mudah rizkinya. Nah, jadi jangan ada yang bubar sebelum acara ditutup oleh panitia. Setuju? Setuju. Takbir. Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.